Batubara merupakan tonggak revolusi industri. Hingga saat ini, batubara masih menjadi sumber energi. Pada tahun 2018, penambangan batubara tetap diteruskan, bahkan terus dikembangkan. Penganut kapitalisme tidak menginternalisasikan biaya pengelolaan limbah dalam proses penambangan batubara. Mengapa demikian? Karena biaya pengolahan limbah itu tinggi. Menginternalisasikannya dalam harga jual akan membuat batubara mereka tidak kompetitif di pasaran atau mengurangi keuntungan. Prinsipnya, modal serendah mungkin untuk keuntungan setinggi mungkin. Lingkungan terkena imbas dari ketiadaan pengelolaan limbah produksi ini. Tiling limbah penambangan yang dibuang tanpa memperhatikan AMDAL sukses menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan kerusakan ekosistem di sekitar tambang. Semua demi mengurangi biaya produksi. Kawasan hutan yang sebenarnya harus dipelihara pun menjadi tumbal ambisi energi ini. Masyarakat di sekitar yang dirugikan oleh tambang batubara pun berkonflik dengan perusahaan, menimbulkan gesekan sosial. Tidak jarang pengusaha batubara yang dibiarkan menang dalam gesekan tersebut karena kedekatannya dengan penguasa lokal maupun nasional. Konflik makin kuat, tetapi dibiarkan saja oleh pemerintah. Bagaimana mungkin negara tidak bisa berbuat apa-apa? Permasalahan ada pada oligarki ini. Para petinggi negara, pejabat pemerintahan tingkat atas, banyak di antara mereka yang merangkap sebagai pengusaha batubara. Mereka ditengarai memanfaatkan pengaruh di pemerintahan untuk terus memuluskan usaha penambangan batubara dan pembakarannya di PLTU dengan dalih sebagai bentuk pemenuhan listrik negara. Dalam Rencana Umum Energi Nasional, batubara diproyeksikan untuk memenuhi 25,3% kebutuhan energi nasional, lebih tinggi dari minyak bumi dan gas alam. Angka ini turun dari pemodelan tahun 2025 yang diharapkan memenuhi 30% energi nasional. Tetapi seiring dengan pertumbuhan energi, konsumsi batubara naik 4 kali lipat dari konsumsi tahun 2015. Pertanyaannya, mengapa batubara tetap menjadi pondasi energi dalam RUEN? Siapa yang merancangnya? Di daerah-daerah, ketidakberdayaan para penguasa setempat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha batubara tidak bisa dilepaskan dari politik balas budi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa proses demokrasi merupakan proses yang mahal. Para calon kepala daerah harus mengeluarkan modal banyak agar bisa naik tahta. Dari mana mereka mendapatkan modal? Salah satunya adalah dengan mencari sponsor dari pengusaha, termasuk pengusaha batubara. Kompensasinya, kepala daerah tersebut harus memuluskan proyek penambangan batubara di daerah tersebut. Maka para penguasa daerah pun tidak mampu bertindak banyak karena mereka terikat dengan kewajiban untuk membalas budi. Bagi kaum kapitalis, there is no free lunch. Sponsor yang mereka berikan harus dibayar dengan harga yang lebih tinggi, bahkan jika itu mengorbankan masyarakat dan alam di sekitarnya. Batubara mungkin dianggap sebagai sumber energi termurah. Seandainya dampak lingkungan dan sosiokulturalnya tidak mengerikan, bisa jadi klaim seperti itu dapat dijustifikasi. Sayang sekali, fakta berkata lain. Selain dampak terhadap lingkungan dan sosiokultural yang tidak ringan, dampaknya terhadap iklim juga buruk. Sebagai bentuk energi fosil, batubara melepaskan karbon dioksida ke udara ketika dibakar. Sebagaimana dipahami dalam sains iklim, CO2 merupakan driver utama dalam perubahan iklim antropogenik. Jika tidak dimitigasi secara serius, perubahan iklim dapat menyebabkan bencana iklim paling lambat akhir abad ke-21.
efek bencana iklim tidak main-main. Chaos dapat terjadi di mana-mana akibat kondisi kehidupan yang berubah drastis. Demonstrated as close to the match that lit this explosion of violence, it's now taken a life of its own, and even further charges against the others involved in his death may not be enough to stop it. David Lipson, ABC News, Washington. Their country's 2-year-long civil war. Capital. In the outskirts of Pengaruh batu bara dalam proses perubahan iklim tentu saja terkategori besar. Berdasarkan aneks yang dikeluarkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change, batu bara yang dihaluskan melepaskan emisi CO2 spesifik sebesar 820 gram CO2 per kWh. Sementara, batu bara dunia rata melepaskan 1,1 kg CO2 per kWh. Dengan kata lain, tiap kWh listrik yang dibangkitkan dilepaskan 1,1 kg CO2 dari PLTU ke atmosfer. Angka ini merupakan emisi spesifik paling tinggi. Sebagai perbandingan, gas alam melepaskan 490 gram CO2 per kWh, panas bumi 38 gram CO2 per kWh, dan energi hidro 24 gram CO2 per kWh. Mengingat batu bara mencakup 27,6% bauran energi dunia, dengan emisi tinggi, batu bara adalah worst offender dalam perubahan iklim. Parahnya, tidak ada usaha serius untuk menyikapi dampak iklim dari batu bara. Tidak ada sanksi atau penalti atas CO2 yang dilepaskan ke atmosfer. Lagi-lagi, ketiadaan tanggung jawab atas dampak iklim ini adalah bentuk dari kebusukan kapitalisme. Lebih dari itu, para kapitalis berdalih bahwa penalti terhadap emisi CO2 akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. Padahal, ekonomi kapitalisme berpijak pada pertumbuhan yang dianggap mampu menyejahterakan masyarakat. Walau realitanya, pertumbuhan dalam kapitalisme tidak dibarengi dengan distribusi yang baik dan akselerasi pertumbuhan ekonomi tersebut harus dibayar mahal dengan terakselerasinya kerusakan alam. Jelas bahwa mabda kapitalisme adalah sumber masalah dalam kisruh dunia batubara. Sumber daya energi ini tidak mampu dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia seutuhnya, menyebabkan berbagai kerusakan dan konflik di balik kemanfaatan yang ditawarkannya. Demikian yang tampak dalam seksi Killers dan berdasarkan pengamatan terhadap fakta energi dunia. Lantas, apakah film tersebut menawarkan alternatif yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan energi manusia? Sayangnya tidak.